Teddy Syah resmi menikah lagi, netizen cepet banget move on. Teddy Syah, buat teman-teman yang belum tahu siapa itu Teddy Syah adalah aktor legend atau ya udah lama ya di dunia entertainment Indonesia yang lahir pada tanggal 21 Juli tahun 1974. Beserta dengan keluarga yang lain, kalau kamu lihat ada aktor yang dibalik namanya Dasyahnya itu merupakan bagian dari keluarganya. Nah, baru-baru ini ternyata Teddy Syah menikah lagi untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama Ani Kurniasih. Dari pernikahan ini tentulah menimbulkan reaksi beragam dari netizen, terutama ibu-ibu ya, pada bilang cepet banget sih move on. Nah, alasannya kenapa sih Teddy Syah menikah lagi, istri pertamanya kemana? Jadi teman-teman, istri pertama Teddy Syah bernama Rina Gunawan pada Maret tahun 2021 kemarin meninggal dunia karena COVID teman-teman. Sehingga Teddy Syah menikah lagi dengan seorang perempuan saat ini bernama Ani Kurniasih. Kok cepet banget move on, istri baru meninggal kok udah nikah aja. Jadi apakah sebenarnya ini masalah atau enggak sih? Nah, jadi ini sebenarnya nggak ada masalah dari segi agama atau apapun. Mungkin yang menjadikan permasalahan adalah dari segi pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat terutama dari segi perempuan yang secara emosional tuh lebih sensitif, sehingga merasa ketika seorang laki-laki itu menikah lagi setelah pernikahan sebelumnya entah karena pasangan meninggal atau bercerai dan sebagainya, itu kayak nggak ada rasa, kayak nggak ada perasaan banget sih, nggak cinta ya sama istrinya, kok nggak setia sama istrinya dan sebagainya. Jadi ini perlu diluruskan ya teman-teman, bahwa tidak semuanya seperti itu. Karena gini, yang namanya manusia itu pasti ada kebutuhan biologis, ada kebutuhan batin dan sebagainya. Nah, daripada kebutuhan biologis itu dipenuhi dengan cara yang salah atau dengan perbuatan maksiat, menikah itu jauh lebih baik. Apalagi jika ada pasangan yang baik ya, gak masalah dengan itu. Jadi sah-sah aja kalau misalkan Teddy Syah menikah lagi. Dan dari segi agamanya itu gak masalah banget teman-teman. Ada sebuah kisah ketika paginya istrinya meninggal, sore harinya dia udah menikah lagi, dan itu gak apa-apa. Imam Ahmad rahimahullah meninggal istrinya pagi, malam hari dia menikah. Lalu orang-orang pada bertanya, wahai imam, kenapa anda seperti ini? Bukankah nanti jadi tidak baik namanya? Kok masa hari malam takziah meninggal istri sudah menikah? Maka jawabannya beliau sangat ilmiah dan sangat imaniah. Beliau mengatakan, saya juga khawatir pada saat saya meninggal malam ini dan saya bertemu dengan Allah sebagaimana istri saya bertemu sementara saya dalam keadaan bujangan, maksudnya tidak menikah. Karena beliau memandang menikah adalah perbuatan ibadah. Namun ya, kita menghargai yang namanya orang itu berhak bereaksi terhadap apapun. Merasa bahwasanya kok cepet banget move on, kok nggak setia sama istrinya, itu bebas berpendapat seperti itu. Namanya public figure, pasti dia jadi sorotan, dan ketika apapun gerak-geriknya itu pasti dikomentarin, tuh wajar. Namun di sini sekali lagi bahwa tidak ada masalah dalam hal tersebut, karena seperti yang aku sampaikan bahwa kebutuhan biologis itu akan selalu jalan, apalagi laki-laki ya kebutuhannya itu beda ya sama perempuan. Kemudian bukan hanya kebutuhan biologis aja, tapi kebutuhan batin itu juga tetap harus dipenuhi seperti itu. Daripada kebutuhan ini didapatkan dari cara yang salah, menikah itu jauh lebih baik seperti itu. Dan mungkin kalau dari sisi anak ini akan lebih beda lagi teman-teman ya. Kalau dari sisi anak mungkin akan ngerasa kok ayah cepet banget sih nemuin pengganti ibu seperti itu. Ibuku itu tidak akan pernah tergantikan. Ada perasaan seperti itu karena ada ya artikel yang menyebutkan begitu, respon dari anak Teddy Syah. Tapi sekali lagi ada kebutuhan orang tua itu yang tidak bisa dipenuhi oleh anaknya. Mungkin oke, secara finansial anak bisa membantu ataupun menyayangi orang tua, anak tetap bisa seperti itu. Tapi dari sisi orang tuanya ada kebutuhan mereka yang tidak bisa kita sebagai anak untuk penuhi. Jadi selama yang menikah dengan orang tua kita itu adalah orang yang baik, orang yang bisa menjaga atau bisa menyayangi ayah atau ibu atau mungkin kita juga, itu nggak masalah. Dan wajar banget kalau misalnya kamu perlu penyesuaian untuk menghadapi apa yang kamu alami sekarang. Karena adanya orang baru yang hadir dalam keluarga kita yang sebelumnya dia nggak ada, itu pasti ada penyesuaian dengan karakternya, dengan kebiasaannya, dengan kehadirannya yang kita sebelumnya nggak terbiasa dengan orang baru ini. Tapi kita perlu terima itu, kita perlu hadapi itu. Selama orang yang baik, it's okay, gak masalah menjadi bagian keluarga kita, seperti itu.
Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kamu yang mengalaminya, semoga bisa menyesuaikan diri dengan itu, dan siapapun orang yang hadir dalam keluarga kamu adalah orang baik gitu ya. Semoga Allah selalu melindungi kita dalam kondisi apapun. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Dewi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.